Oh, yes, Lord. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm longing for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. In spirit and in truth, I worship you. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Oh, come, Holy Spirit, follow me now. Yes, I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm longing for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm longing for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, in truth, in truth. Oh, how we love you, God. How we love you, Lord. For your love, oh, your love always remains, always remains, remains for me. Yeah, 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 yeah. Holy Spirit, come and touch me, come and fill me. I worship you, I worship you, I worship you. Oh, this is my love song. This is my love song for you, my God. I'm longing for you, I'm waiting for you. Oh, I'm reaching for your heart. Yes, I'm longing for your heart, Jesus. I'm reaching for you.
closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you, God. You're worthy, you're worthy. You're worthy, you are worthy, you are worthy. Oh, my life it's yours. My life it's yours, oh God. My life it's yours. My life it's yours. My life it's yours. My life it's yours. My life is yours. And you are mine. And you are mine. And you are mine. And you are mine. For my heart it's yours. And you are mine. So it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, yes. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Shalom semua, welcome home bagi keluarga CBK LBM. Allah itu baik, amin. Saya Fadan, host Anda pada hari ini. Saya menyapa Anda dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mewakili tim pastoral, kami mengasihi Anda dan mengundang Anda dalam ibadah raya yang mulia ini. Dan terima kasih kepada semua yang hadir dalam ibadah raya kita pada hari ini. Jadi mari beri saya kesempatan untuk berkongsi firman Tuhan di dalam Mazmur 150 ayat yang pertama hingga yang terakhir. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting.
Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya di mana jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan yang terlebih penting juga kita mendengar sabda firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita, mari saya ajak semua kita berdoa, dan kita berdoa untuk beberapa perkara di dalam sebelum kita memulakan ibadah kita dalam hari ini. Dan mari saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapa, karena Engkau yang memiliki kerajaan surga, dan di mana ya Tuhan Yesus, Engkau telah mempercayai kami untuk memimpin, untuk menyiapkan setiap persembahan dan pujian dan firman Tuhan ya Bapa Tuhan Yesus. Terlebih dahulu ya Tuhan, kami mohon Tuhan pengampunan dari Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau mengampuni setiap kami ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang bermurah hati untuk mengampuni setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan kepada Engkau ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini yang berbeban berat ya Tuhan. Kami letakkan mereka ini di tangan Engkau ya Tuhan, di tangan Engkau yang perkasa ya Bapa. Tuhan, seperti Engkau melepaskan umat Engkau Israel dari perbudakan ya Tuhan, begitu juga Engkau melepaskan juga setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap kami ini ya Tuhan yang berletih, yang berbeban berat pada saat ini Tuhan, Engkau lepaskan juga, bebaskan kami juga ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, khusus bagi orang-orang sakit ya Bapa, di mana Tuhan Engkau lawati mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat ini banyak saja keluarga pada saat ini yang telah kehilangan dari satu keluarga antara mereka ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberi mereka ke penghiburan Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sakit pada saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah di mana setiap sakit penyakit mereka itu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dengan darah Yesus, dengan darah anak domba akan disembuhkan ya Bapak. Tuhan, seperti Engkau menyembuhkan orang buta Tuhan, orang lumpuh ya Bapak, begitu juga Engkau akan menyembuhkan setiap jemaat-jemaat yang sakit, yang kurang sehat ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami serahkan mereka ini di tangan Engkau juga ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan bagi persiapan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus memberkati kami ya Tuhan Yesus. Engkau terus bersama kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami serahkan setiap kepada kami Tuhan yang melayani Engkau pada hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus mengurapi juga setiap pujian dan penyembahan yang akan dinyanyikan nanti ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap orang yang mendengar pujian dan penyembahan ini Tuhan, menerima kesembuhan, menerima kekuatan, menerima peneguhan ya Tuhan Yesus. Di mana yang sakit akan disembuhkan, yang buta akan melihat, yang tuli akan mendengar, yang lumpuh akan berjalan ya Tuhan Yesus. Dan yang berbeban berat akan Engkau akan bebaskan ya Tuhan. Di mana Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menyertai setiap ibadah ini ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, firman yang kami dengar sebentar nanti ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman yang membangun, yang menguatkan kami juga ya Tuhan Yesus. Bila firman itu seperti benih yang terjatuh di tanah yang subur ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dia akan berlipat kali ganda ya Tuhan, buahnya akan berlipat kali ganda, 100 kali ganda, 200 kali ganda ya Tuhan, dan berganda-ganda lagi ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus Tuhan, api Tuhan akan turun di setiap penyembahan-penyembahan kami Tuhan. Mana setiap lidah-lidah akan mengaku di mana Tuhan Yesus yang teratas, yang Tuhan Yesus yang terbaik ya Tuhan. Tuhan Yesuslah yang Allah yang baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kami Tuhan percaya Tuhan, di mana setiap jiwa-jiwa kami yang hadir pada hari ini Tuhan, siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami juga siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sangat bersyukur. Semua anak Tuhan yang percaya, mari kita semua sama-sama katakan amin. Oke, saya serahkan kepada saudara kita Bongko. Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan selamat beribadah semua. So, adakah Anda sudah ready untuk menyembah Tuhan? Untuk yang di Zoom dan juga di live YouTube kami pada hari ini, jika Anda ready, katakan yes, yes, yes. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan.
Everybody say, datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Oh, great is our God. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Everybody say, oh, 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 datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Datang dan bertakhta, oh, datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Mari semua katakan, great is our God, great is our God, great is our God. Oh, hallelujah. Amin, 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 amin. Haleluya Tuhan. Kurabashandara labashikia rababababababa. Kuria babababababa syakatara labababababa. Kami memuji-Mu Tuhan. Terimalah persembahan. Oh, haleluya. Angkat suaramu, angkat nyanyianmu. Let's worship God.
segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. We worship you, Lord. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa Tuhan. Kuria baba 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 shandara baba baba. Kuria baba 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 shandara baba baba baba. Kuria baba 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 shandara baba baba shikia baba baba. Haleluya Tuhan, Engkau yang layak. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
seperti katamu, ya dan amin. Ya dan amin Tuhan, kami percaya jemaat-Mu kan merasakan Roh Kudus-Mu mencurah seperti ombak yang mengalir di dalam kehidupan mereka Tuhan. Oh haleluya. Puria baba baba shandara baba baba shikia. Puria baba baba shandara baba baba. Mari kita mendekati Aba Bapa ya. Kami mendekati Aba Bapa dalam doa. Oh ya Tuhan, kami seperti Maria datang duduk di kaki Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh selamanya Tuhan, bicaralah Roh Kudus melalui firman-Mu yang hidup. Kami yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Haleluya. Halo, selamat sejahtera ya. Haleluya. Nah, sesuai dengan tema kini ya, mengenai pemuridan. Message saya hari ini adalah mengenai pengenalan Bapa kami. Knowing our Father. Biar saya share screen dulu ya. Okey, ini dia. Betul tak? Boleh nampak tak? Boleh ya? Kalau boleh tolong thumbs up sikit. Boleh? Okey, bagus. Sebelum kita masuk ke dalam firman ya, saya nak ada dua hal saya nak settle terlebih dahulu lah mengenai pemuridan ya. Apa itu pemuridan? Sebenarnya matlamat pemuridan seorang percaya haruslah bukan saja untuk mendewasakan kita tetapi membapai, iaitu kita menjadi serupa bapa ya. Ada perbezaan menjadi bapa dan membapai ya. Menjadi seorang bapa sebagai jasmani senang saja tanya orang lelaki tahu dah ya. Membapai itu lain cerita ya. Itu adalah menjaga sebagai seorang bapa. Dalam erti kata rohani kita menjadi serupa Allah Bapa kita kerana memang kita manusia telah tercipta menurut gambaran dan rupa Allah Bapa kita bah. Sampai di Kejadian kita sudah tahu. Jadi yang pembapaan itu dua perkataan ini, pembapaan tidak terhad kepada lelaki sajalah. Artinya konsep pembapaan adalah untuk dua-dua jantina ya, lelaki dan perempuan. Dan hal pembapaan yang kedua ialah bahawa ia tak ada had umur ya. Mungkin ada di antara kita yang kata, saya muda lagi lah, tak boleh jadi bapa. Belum habis pengajian lah, apalagi belum kerja lah, belum kahwin lah, belum ini dan belum itu ya. Mungkin kau berbantah, saya tak sedialah, saya masih baby Christian ini, saya minum susu saja. Sebenarnya tiada tertulis di mana-mana bahawa hanya seseorang yang sudah mencapai umur tertentu 30, 60, 45 atau mesti ada sijil ya dari sekolah Alkitab lah, dari mana-mana gereja baru boleh jadi bapa.
ya, atau jadi ibu, atau jadi kakak atau abang rohani. Jadi baru-baru ini abah bapak mengingatkan saya ya, jangan kita mengira masa seperti manusia mengiranya, karena 2 Petrus 3:8 mengatakan satu hari dalam mata Tuhan boleh jadi seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun boleh jadi satu hari. Banyak kali ya kita tunggu-tunggu jawapannya kepada doa yang bertanggung-tanggung berapa tahun karena dan kita kata, oh ini dalam masa Tuhan, satu hari kena tunggu 1000 tahun ya. Tapi kita terlupa bahagian terakhirnya, 1000 tahun boleh jadi satu hari. Tidakkah Allah pencipta kita ya sanggup mendewasakan yang para muda-mudi zaman ini, engkau ni ya, dalam sekelip mata sahaja memampukan semua kita menjadi ibu bapa lah, kakak lah, abang rohani serupa dengannya. Jangan kita membatasi Tuhan dengan keterbatasan diri sendiri. Don't limit God by our limitations. Siapa mengerti katakan amin. Nah, orang Kristian yang mempunyai satunya ya gelaran yang unik sekali untuk Allah, yaitu Bapa. Tuhan Yesus sendiri yang memakai dan mengajar pengikutnya dalam Matius ya 6:9 ya, berkatakan memanggillah Allah itu sebagai Bapa kami yang di syurga. Nah, perkataan asal Bapa ya ialah dia Pater. Akarnya merujuk bukan saja kepada ayah tetapi kepada bapa leluhur, nenek moyang dan juga orang tua-tua. Dua perkataan inilah, Bapa dan kami, melukiskan untuk saya talian perhubungan Allah dengan umatnya sebagai anak, yaitu memberi kita satu identiti dan posisi dalam dan sebagai satu keluarga. Bayangkan ini dengan saya, dia Allah Maha Tinggi ya, pencipta alam semesta, Allah Maha Kudus bertakhta di syurga, Allah Maha Perkasa, ya, pemerintah yang berkuasa, berdaulat atas segala-galanya. Ini dia Allah ya, yang sudi, dia mau memanggil kita anak ya, semata-mata kerana dia mau. Bukan kerana kita baik ke, kita layak menjadi anak. Dia mau kenapa? Karena dia mengasihi, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah. Dan anggapan dan pemahaman kita mengenai Allah sebagai Bapa kami ya, Bapa kami ini, Bapa engkau dan saya ni, akan menentukan bagaimana kita berhubung sesama manusia. Kita tidak boleh membapai kalau kita tidak mengenal Bapa kami terlebih dahulu. Nah, waktu saya baru percaya, saya susah nak tangkap apa erti Allah itu Bapa saya. Dan saya anaknya, karena saya tidak pernah ya mengalami perhubungan dalam dengan bapa kandung dan bapa angkat saya. Ya, saya ada 2 bapa ya. Kerana ibu saya meninggal waktu melahirkan saya dan saya diberikan terus kepada pakcik saya sebagai anak angkat. Jadi saya tak kenal ibu bapa atau keluarga kandung saya. Kerana saya dibawa ke negeri lain, dibesarkan dengan bapa angkat dan ibu angkat saya. Walaupun mereka tiada anak-anak lain ya, namun saya tidak begitu dekatlah dengan mereka ya. Memang dari umur muda-muda saya biasa sudah bersendirian. Jadi untuk saya menangkap ya, memahami apa itu Allah sebagai Bapa, jujur kata susah untuk saya. Hanya apabila suami saya meninggal ya 20 tahun dahulu, baru saya betul-betul faham erti kata Bapa kami. Kerana waktu saya marah dengan Tuhan ya, saya tanya Tuhan, kenapa engkau yang penuh kasih itu tidak menyembuhkan suami saya yang mengidap kanser? Mengapa engkau biarkan orang yang saya cintai itu mati? Saya bingung lagi, siapa yang nak jaga yang 3 anak kecil saya masa itu? Terang-terang saya dengar suara. Sampai hari ini saya tidak mungkin lupa ya. Tuhan menjawab soalan saya dengan soalannya sendiri. Dia katakan kepada saya, anak, apa yang engkau mau lagi? Aku telah memberi yang terbaik kepada suami engkau. Akulah bapa kepada anak-anak yang tiada berbapa dan terlindung kepada janda.
baru saya menangkap kebesaran kasih Allah. Dia memanggil saya anak. Dan baru saya sadar janjinya tertulis dalam Alkitab. Hari ini soalan saya, adakah kita betul-betul mengenal siapa ini Bapa kami? Dan saya tergerak ya membawa firman daripada Yohanes ya 14:1 hingga 31. Di mana Tuhan Yesus menjelaskan beberapa perkara ya tentang Bapa kami. Perhatikan ya, Yesus memulakan ajarannya dalam Yohanes 14:1. Firman-Nya, jangan gelisah hatimu. Kenapa mereka gelisah? Karena Tuhan baru memberitahu bahwa Dia akan tinggalkan mereka tidak lama lagi ke tempat yang mereka tidak dapat ikut. Artinya mereka akan kehilangan Tuhan. Dan tanda tanya adalah apa yang akan terjadi kepada mereka kalau Yesus tak ada. Nah, ini yang menarik sekali ya, perkataan gelisah ya dipakai dalam arti kata mengaduk atau mengacau air ya. Tepat sekali kita boleh bayangkan ya gambaran hati yang gelisahkan. Hari ini banyak yang menggelisahkan hati kita juga akibat lockdown sana sini makin lama. Ramai yang sudah dan bakal kehilangan banyak ya, kita kehilangan kesehatan, kerja, keluarga, kawan, dan lautan hidup kita macam itu bergelora ya. Seperti itu, kalau engkau ikut case harian ya, COVID naik turun, turun naik, naik turun lagi kan. Sehingga saya sudah give up, tak maulah. Saya tak mau mengejar statistiknya. Apa jawaban Yesus kepada kegelisahan hati murid-muridnya? Dia kata, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Dan inilah titik permulaan pengenalan siapa Bapa kami. Kepercayaan pribadi. Kerana pengenalan tak bergantung kepada apa-apa pengetahuan lah, doktrina, teologi ya, yang boleh dipelajari daripada buku lah, sekolah Alkitab lah, siapa-siapa pemimpin, pastor lah, guru manusia. Saya boleh ajar, saya boleh didik, saya boleh pimpin, tetapi saya tidak boleh pindah milik, saya tak boleh transfer kepercayaan kepada siapa-siapa, maupun anak saya sendiri. Kita boleh belajar banyak, tapi masih tidak percaya kan? Seperti Paulus ya pernah berkata apa dia? Ada orang selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kita boleh menyaksikan tanda-tanda ajaib, orang mati boleh bangkit ya di depan mata, namun masih akan ada yang tidak percaya. Firman Yesus sendirilah. Engkau kepada yang para pemimpin agama ya, engkau mengkaji kitab suci dengan tekun, tapi kamu tidak mau datang kepada saya. Nah, perkataan percaya ya dalam Yohanes 14 ini luas maknanya, merangkumi keyakinan, mengharapkan, komitmen kepada yang dipercayai. Itu bukan saja percaya dalam otak ya, tapi melibatkan hati. Apa yang Yesus mau murid-muridnya percaya supaya mereka tidak gelisah? Yang pertama dia menerangkan dalam Yohanes 14:2 hingga 4 ya. Fakta asas ya mengenai Bapa kami. Bapa menyediakan tempat selamat. Yesus memberitahu murid-muridnya, dia akan pergi menyediakan satu tempat tinggal bersamanya kelak. Mereka akan tahu jalan ke situ. Dan fahaman biasa kita lah mengenai tempat tinggal ini yang Yesus cakapkan ialah syurga lah. Saya tak tahu ya mengenai bangsa lain, tapi untuk orang Cina, bangsa saya ya, kami ini sangat-sangat menegaskan tanggungjawab orang tua untuk menyediakan ya, mewariskan rumah kepada anak-anak kita. Jadi seringkali investment pertama ya orang Cina dari generasi saya lah, saya katakan ialah membeli apa? Rumah. Bukan semata-mata untuk pribadi, tapi sebagai persediaan untuk masa depan waris supaya mereka selamat. Ada tempat tinggal sendiri kelak. Inilah hati Bapa kami ya. Dia menyediakan suatu tempat selamat untuk anak-anaknya rehat. Apabila saya renungi fakta ini, timbul dua soalannya. Adakah kita sediakan tempat selamat untuk orang lain? Terutama ya untuk keluarga seiman. Jangan salah faham ya. Saya bukan cakap tentang syurga. Itu hanya Tuhan boleh sediakan. Saya bercakap tentang tempat selamat di bumi manusia.
Tempat itu bukan di dalam bangunan gereja fizikal, bukan dalam siapa-siapa punya rumah lah. Jadi kita tidak payah beli rumah ya untuk orang lain untuk menyediakan tempat selamat. Kan dunia zaman ini ya begitu penuh bahaya. Kejahatan berleluasa, nyawa manusia tertekanlah oleh keadaan ekonomi lah, diancam oleh malapetaka alam semula jadi atau pula kan politik lah, peperangan punya di setengah negara sekarang. Dan masa kini COVID lagi. Dan kita dengar tentang apa itu penubuhan safe bubble lah, bubble. Dan sebenarnya kan kita semua rindu dapat menetap kaki ya di tempat selamat yang kekal. Macam safe bubble lah. Bukankah selepas untuk hari kerja sibuk ini, sibuk itu ya, kita semua begitu lega melangkah masuk rumah atau sekurang-kurangnya bilik sendirilah. Dapat rehat dan tenangkan diri. Dan soalan yang kedua ya, jadi apakah tempat yang selamat? Selamat sekali yang kita boleh mendirikan di dunia yang penuh bahaya ini. Mana safe bubble kita? Bukan dilangkaui ya. Dan inilah kebenarannya saya tangkap. Tempat yang selamat sekali bukan di tempat fisikal, tapi ruang di dalam setiap kita yang percaya di mana Bapa kami hadir. Bab kata Wahyu ya, Wahyu 21:3. Lihatlah kemah ya, versi lain mengatakan tempat kediaman, tabernakel atau tempat tinggal Allah ada di mana? Tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Saya tahu Wahyu memperlihatkan tempat rehat ini sebenarnya yang mutamaklah di akhir zaman. Tapi sebenarnya kita tidak usah tunggu sehingga waktu itu, kerana sekarang juga, saat ini juga kita boleh mengalami diam dalam hadirat Allah. Lebih-lebih lagi kita boleh membawa orang-orang lain untuk mengalami dan diam dalam hadiratnya. Bagaimana? Boleh pakai Waze ke atau Google Maps, search rumah Bapa, apa yang akan keluar? Maka katalah Thomas kepada Yesus ya. Dia bertanya, Tuhan, kami tidak tahu ke mana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kerana Thomas salah faham ya. Yesus sedang bercakap tentang satu lokasi ya, fisikal. Soalan Thomas ini menarik jawapan yang disifatkan sebagai dasar ya. Dasar utama kepercayaan orang Kristian, firman Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tiada apa-apa yang rumitnya mengenai deklarasi ini, Pak. Artinya kalau apabila kita ikut jalan Yesus, kita akan temui Bapa kami, tempat yang selamat. Dan ini ajaran eksklusif ya. Saya tidak memohon maaf untuknya. Tidak ada jalan lain kepada Allah kecuali melalui Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain kecuali Bapa kami. Kita yang percaya menegakkan pendirian ini. Bukan kata kita berlagak kita hebat ya. Tetapi dari kepastian hati yang percaya bahawa ini adalah kebenaran. Dunia kata ini apa? Fanatik. Ini keras, degil, tak patut. Tak ada bukti engkau ni. Orang lain tak percaya, tak terima. Itu hak dan pilihan mereka. Kita tetap berpegang ya kepada firman dalam 1 Korintus 8:5-6. Sebab sesungguh pun ada yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi. Memang benar ada banyak Allah, banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, bagi siapa engkau dan saya yang percaya, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang kerana Dia kita hidup. Dan kita harap-harap semua orang akan menangkap kebenaran itu dan percaya juga bahawa Allah dan Tuhan kita lain daripada yang lain. Tiada yang seperti Dia dan Dia yang telah menyediakan tempat selamat untuk semua yang percaya. Ya, siapa mengerti katakan amin ya.
Dan apa rupa pula tempat selamat itu? Bagi saya inilah tempat di mana kita tidak akan menghadapi kecaman atau penghukuman. Ingat lagi kisah perempuan yang ditangkap berzina dalam Yohanes 8 ya. Dia diseret keluar ya oleh pemimpin-pemimpin agama, dibawa kepada Yesus. Hukuman baginya ialah mengikut undang-undang ya, direjam batu sampai mati. Kan manusia cepat saja mengecam ya. Sedih sekali juga ya kalau reaksi ya orang percaya kepada orang lain yang telah jatuh dalam dosa atau kelakuan skandal yang memalukan ya. Paulus mengingatkan kita dalam Roma, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan kita semua tahu apa yang terjadi dalam kisah yang perempuan itu. Yang menyentuh hati saya sekali ialah firman Tuhan ya. Dalam Yohanes 8:11, aku tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan buat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Tuhan tidak pernah meremehkan atau tutup mata kepada dosa manusia. Dia memang tegur perempuan yang ditangkap basah itu. Pergi. Jangan buat dosa lagi, mulai dari sekarang, yaitu hate the sin, but love the sinner. Dan pemimpin-pemimpin Yahudi ini membawa perempuan ini untuk apa? Untuk niat jahat, nak menguji Tuhan. Tapi Tuhan menterbalikkannya keadaan ini dan perempuan ini terlepas. Tidak mati dihukum. Dia memperoleh tempat selamat apabila dibawa menghadap Yesus. Hari ini kita yang berdosa lah, yang sudah terima belas kasihan Tuhan. Adakah kita sanggup membawa orang-orang kepada Yesus supaya mereka peroleh pemulihan, bukan penghakiman. Compassion and not condemnation. Adakah kita mengarah orang kepada satu tempat selamat itu? Bukan kepada kita ya, bukan kepada siapa-siapa manusia, bukan kepada gereja, bukan kepada dunia, tetapi terus kepada Tuhan Yesus. Ucap syukurlah, Bapa menyediakan tempat yang selamat di surga dan di bumi untuk kita yang percaya. Tapi dia tidak berhenti di situ saja tau. Sepanjang Yohanes 14 ya, saya menerapi 8 hal mengenai Bapa kami. Hal yang kedua, Bapa menampakkan diri ya. Firman Yesus, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa. Sekarang kamu mengenal dan kamu telah melihat dia ya. Perkataan melihat yang dipakai Yesus dalam bahasa asalnya membawa arti apa tu? Horao. Bukan saja melihat dengan mata jasmani, tapi merangkumi menatap, mengerti, memperhatikan, mengalami. Ringkasnya melihat dengan mata, akal budi, dan hati. Tapi Filipus tidak menangkap arti itu. Dia bersuara, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup. Perkataan tunjukkan ya, yang dipakai di situ. Berarti memperlihatkan dengan apa? Mata lagi. Menjelaskan atau membuktikan. Bukankah banyak kali kita juga seperti Filipus, kita mau melihat kenyataan, bukti, kewujudan Tuhan di depan mata lahirnya kita. Halo, murid-murid Yesus ini telah mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun ya. Menyaksikan mujizat lah, mendengar ajaran lah, makan lah, minum bersamanya, tapi masih tidak dapat menangkap kebenaran bahawa inilah Immanuel. Artinya Allah betul-betul ada bersama dengan kita. Yesus menegur dengan tajam, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, engkau tidak mengenal aku? Mungkinkah kita sudah lama jadi Kristian ya? Mungkin ada di sini boleh mengira kembali berapa generasi nenek moyang yang sudah percaya. Mungkin kita boleh mengira juga ya, kita sudah baca seluruh Alkitab dari Kejadian ke Wahyu ya, beratus kali dah. Banyak buku-buku Kristian pun sudah baca. Kita sudah dengar berapa banyak khotbah dan kesaksian tentang kehebatan Tuhan Yesus. Mungkin kita sendiri pun sudah mengalami mujizat dan berkat luar biasa. Puji Tuhan. Tapi itu tidak menjamin kita betul-betul mengenal Bapa. Tuhan mendoa Filipus, kau tidak mengenal aku ke? Perkataan mengenal ya. Apa arti perkataan mengenal? Dalam bahasa Yahudi merujuk kepada sebenarnya persetubuhan antara lelaki dan perempuan.
mengejutkan ya, yaitu melambangkan satu perhubungan yang intim sekali. Dua orang menjadi satu. Bila kita mengenal Yesus, kita akan mengenal Bapa kerana mereka adalah dua jadi satu. Dan tema kesatuan ini ya disambung lagi ya, dia sambung lagi dalam Yohanes 14:10 hingga 11. Tidak percaya engkau, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kerana pekerjaan. Jadi dua perkara yang kita harus mengenai Yesus ialah siapa Yesus dan pekerjaan Yesus. Kalau kita faham dan percaya kebenaran dua hal ini, siapa Yesus, apa yang dia buat, kita sudah mengenal Allah Bapa kami. Walaupun manusia tidak mungkin dapat melihat Allah dalam lahiriah, kerana Allah ialah roh. Jadi siapa Yesus? Ibrani 1:3 mengatakan, Yesus adalah sinar gemilang kemuliaan Allah, gambaran sempurna kewujudannya. Dua kali Yesus mengulangi ya, aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Inilah kesatuan Bapa dan Anak yang sempurna. Saya gambarkan kesatuan ini sebagai apa itu? Tengok yang dua hati berdenyut sama rentak. Two hearts beating as one. Selari dan sejajar. Align, inline. Dan saya tertanyalah diri sendiri. Bagaimana saya aplikasikan ini sebagai Bapa? Adakah saya membenci apa yang Bapa benci? Adakah saya mengasihi apa yang dia kasihi? Dan kalaulah kita merasa konsep ini susah nak tangkaplah, Yesus merujuk lagi kepada sesuatu yang lebih nyata ya, yaitu lebih konkret. Sekurang-kurangnya kalau kita tak faham itu, tengoklah kepada pekerjaannya. Apa pekerjaan Yesus? Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling, apa dia buat? Berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertainya. Dan Yohanes berkata, untuk inilah anak Allah menyatakan diri, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Pekerjaan Yesus bukan pertunjukan magic show ya, ilmu sihir ya, atau main silap mata ya. Ia adalah petanda untuk mengenal Bapa. Firman Yesus lah dalam Yohanes 10 kepada pemimpin-pemimpin agama. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapa, jangan percaya. Tapi jikalau aku melakukannya, kamu tidak mau percaya, percayalah kepada pekerjaan. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahawa Bapa di dalam aku dan di dalam Bapa. Kalau kita mengenal dan percaya Bapa yang memampukan pekerjaan Yesus, kita tidak akan ragu-ragu menerima janji hebat sekali. Inilah janji pembapaan in action. Aku berkata kepadamu, kepada siapa? Engkau dan saya. Sesungguhnya, barang siapa percaya, apa akan terjadi? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saya boleh bayangkan lah, murid-murid itu keliru lah mendengar firman Yesus. Kan ikut logik, kalau Yesus tinggalkan mereka, habislah cerita. Mana ada apa-apa pelayanan lagi? Kerja kontrak sudah habis-habis. Sepertilah kalau sudah dipecat kerja kan. Tapi sebaliknya, Yesus memberitahu murid-muridnya, mereka akan naik pangkat lagi. Haleluya. Ada promotion bagi sesuatu yang lebih besar. Bukan saja mereka melakukan kerja Tuhan, tapi lebih luas, melampaui daripada apa yang Tuhan sendiri telah kerjakan masa dia ada di bumi manusia. Dan ini telah terjadi di zaman kisah para rasul ya. Siapa yang mengerti, katakan haleluya. Dan hal nombor 3 ya, apa yang Bapa buat? Bapa tidak tinggalkan. Tema kesatuan Bapa dan Anak naik satu tahap lagi,
merangkumi kita. Dia kata apa? Aku tidak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Tinggal saat lagi dunia tidak akan melihat aku, tapi kamu melihat aku. Wow. Bukankah firman Tuhan begitu menghiburkan? Dia tidak akan tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Sebaliknya dia kembali untuk kita. Berulang kali ya, Yesus memberitahu ya, pengikut-pengikutnya. Dia akan memperlihatkan dirinya dalam cara yang ternyata dan berkuasa sekali. Selepas kebangkitan dari kubur ya, dan pengangkatan ke surga. Lebih daripada mata lahirnya, yaitu melalui Roh Kudus. Haleluya. Dan inilah pengenapan janji ya, bahwasanya apa terjadi? Allah tidak sekali-kali membiarkan kita dan tidak sekali-kali meninggalkan kita ya. Katakan haleluya. Dan inilah pengharapan yang telah diperturunkan ya kepada kita, walaupun kita tidak nampak Yesus. Tak sama yang murid-murid yang di zaman dia ya. Dia sudah tidak ada di bumi, tapi akan terus dalam ukuran yang lebih besar lagi melalui Roh Kudus yang ditinggalkan kepada kita. Inilah yang kita dapat berhubung hidup dalam kesatuan dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tidakkah kamu kagum betapa besarnya kasih Allah, kasih karunia Yesus ya, yang sanggup menjadikan kita ini manusia fana, manusia berdosa satu dengannya. Dia dalam kita, kita dalam dia. Ini tidak berarti kita jadi Tuhan ya. Itu ajaran palsu ya, setengah agama ya. Jangan kita tertipu oleh iblis menggoda Hawa berdosa supaya kita akan jadi seperti Allah. Allah itu Tuhan pencipta. Dia tetap dia. Kita ni tetap manusia ciptaannya. Tapi Bapa begitu berkenan memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu Roh Yesus, Roh Kudus untuk menyertai dan diam dalam kita, yang memampukan kita menjadi serupa Yesus, serupa Bapa. Siapa mengerti katakan haleluya. Nah, ibu bapa yang mati ya tinggalkan anak mereka sebagai yatim piatu. Tapi Yesus yang mati dibangkitkan memberi kita Roh Kudusnya untuk abadi dan kekal dengan kita. Dan roh inilah yang tertulis dalam Roma 8:15 yang memampukan kita berseru ya Aba, ya Bapa. Dan kalau itulah kebenarannya, adakah kita nyatakan dan mengalirkan kuasa Roh Kudus itu untuk memulihkan hati dan hidup mereka yang telah mati dalam batin, dalam jiwa, yang telah terbuang dan ditolaklah, terikat dalam cengkaman roh yatim piatu. Pikirlah sebentar, apa yang kita buat dengan Roh Kudus? Hal nomor 4 ya. Bapa mengasihi. Barang siapa memegang perintahku, melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Perkataan kasih ya yang terpakai dalam dua konteks ini. Kita mengasihi Allah, Allah mengasihi kita, Bapa mengasihi kita. Ialah agape love ya, yaitu yang tertinggi sekali. Actually ya, begitu senang kita katakan kita mengasihi kan. Kalau kita ditanya lah, sama ada kita betul-betul mengasihi Tuhan. Saya pasti 100% semua orang Kristian akan sebulat suara melangkah, ya Bapa, kami mengasihi engkau. Sepertilah Petrus ya, kita sedia bersumpah. Hati kita betul-betul mengasihi. Tapi Tuhan tidak melihat, dia tidak minat apa yang kita cakap atau apa yang kita rasa pun. Lebih penting kepada dia ialah apa yang kita buat. Sebagai bukti kasih kita, maka firman Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Jadi kasih kita mesti dihubungkan kepada ketaatan perintahnya. Kan? Tuhan tidak memerlukan kita panjat gunung lah, petik bulan purnama lah, tak payah merentasi laut untuk dia. Dia hanya kita buat apa? Taat kepada perintah. Karena Yohanes mengatakan apa? Inilah kasih, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kasih ialah akar.
Ketaatan ialah buah. Sumber ketaatan kita bukan kerana kita takut atau angkuh atau ingin dapat berkat sahaja, tapi daripada kasih. Dan kalau kita gagal menuruti perintah Tuhan, itu bukan saja gagal buat ya, itu adalah gagal mengasihi. Ya. Dan apa yang kita boleh aplikasikan kepada kita ya di zaman ini. Kan saya jujur katalah, lebih senang ya kita berdoa saja untuk orang sakit daripada melawati mereka di hospital ke, di rumah ke. Lebih senang kita doa saja, tak payah pergi keluarlah mengedah makanan kepada yang keperluan kan. Jujur ya, ini jujur. Lebih senang kita katakanlah, orang tua seperti saya katakan, biar pemuda saja yang memberitakan Injil lah, kita orang tua ya kita sudah penat lah, goyang kaki di rumah sudahlah. Atau pemuda pula berkata, biar orang tua yang menginjil, kerana mereka lebih berpengalaman, kita ni yang muda kena cari rezeki dahulu. Kalau kita menyelidiki hati sendirilah, panjang lagi senarai perintah Tuhan yang kita abaikan secara dengan sengaja atau tidak sengaja ya. Ada sajalah 1000 dalih. Tapi kita akan setia mengikuti ibadah, kita akan baca Alkitab, kita akan merenungi firman. Itulah setakat kasih kita ya. Tuhan ampuni kita. Ampuni kita semua kerana kekurangan dan ketidaksanggupan kita untuk betul-betul mengasihi seperti Engkau mengasihi dengan tidak mengira kosnya. Dan seterusnya Bapa lagi ya berseru. Kesatuan Bapa, Anak dan pengikut ditandakan melalui 3 perkara. Pengikut yang mengenal kehendak Tuhan, mentaati kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan, menerima 2 berkat ini. Apa dia? Bapa akan menyatakan diri dan diam bersama dia. Wow, siapa yang mau berkat ini katakan amin ya. Nomor 5, Bapa menjadi penghibur. Tuhan meninggalkan pemberian yang tiada tanding tara, yaitu Roh Kudus. Sebagai rabi lah, Yesus telah habis mengajarkan kan apabila tamat musimnya di dunia manusia. Tapi itu tidak berarti latihan murid-murid ini tamat, kerana Yesus telah menghantar penghibur, yaitu Roh Kudus yang bahasa asalnya ialah Parakletos, yaitu penolong pengantara yang akan mengajar segala sesuatu, mengingatkan mereka tentang semua yang telah Tuhan ajar. Jadi saya bertanya diri, apa yang saya tinggalkan dengan orang yang apabila saya keluar daripada rumah orang atau hidup mereka, apa yang saya ajar kepada orang-orang yang Tuhan membawa ke dalam hidup saya? Tak kiralah berapa panjang atau pendek musimnya. Ya. Kadang-kadang ya saya kurang peka, takut dipandang busybody, jaga tepi kain orang lain. Dan saya menyesal bagaimana melayani kerana saya cakap terlalu cepat, terlalu keras. Saya terlepas peluang nak mengajar, nak meninggalkan sesuatu yang terbaik. Dan saya katakan bye-bye. Tuhan tidak bye-bye sahaja ya. Apa yang dia meninggalkan lagi? Dia mengaruniakan damai sejahtera. Artinya shalom yang bukan daripada manusia, yang daripada Raja Damai. Yang tidak bererti tiada masalah, tapi yang bererti segala yang mendatangkan setinggi-tinggi kebaikan. Dia mengatakan shalom ini bila dia nak pergi ke kayu salib. Dan inilah shalom yang menetapkan hati orang percaya. Kau dan saya terus dapat hidup dalam ketenangan walaupun seluruh dunia digoncang. Supaya kita tidak gelisah. Jadi, adakah kita meninggalkan shalom ilahi ini kepada orang-orang di sekeliling kita yang tinggal di dalam ketakutan, kegelisahan dan kegentaran hati sekarang? Kerana tekanannya begitu mencabar. Ya. Dan apa lagi yang siapa ni Bapa kami? Dia memberi sukacita. Actually bagaimana kita boleh bersukacita kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi? Dan di sinilah perspektif yang tinggi sekali ya mengenai sukacita dan kasih. Sebagai manusia, bukankah kita enggan nak lepaskan apa yang kita kasihi? Kita mau hang on saja kan? Tapi Yesus mengatakan, dia pergi kepada Bapa. Yaitu dia meninggalkan segala penderitaan, penghinaan di bawah manusia
Untuk apa? Kembali kepada kesempurnaan, kesatuan dengan Bapa. Dan inilah janji penghiburan yang mempatahkan segala kedukaan manusia dalam hidup kita. Ya, siapa yang tak pernah menderita dalam hidup di dunia ini? Siapa yang tak pernah mengalami kemiskinan, kekurangan, malah petaka? Bila saya menghilangkan suami ya, hati saya remuk. Tapi apabila Tuhan bersuara ya, dia mengatakan dia telah memberikan yang terbaik, baru saya mendapat kelegaan. Karena janji dalam Wahyu 21:4, ia akan menghapuskan segala air mata. Kan kita patut bersukacita mengenal kebenaran ini. Kerana kita sudah tahu penghiburan syurgawi, maka kita boleh menghibur orang yang berduka cita. Dan saya tidak akan lupa bagaimana 20 tahun lalu, masa saya baru start kerja di Tatika ya, gereja ya. Malam pertama, suami saya meninggal dunia. Bos saya tidak kenal dia. Saya kenal baru 3 bulan. Dia kata, saya nak bermalam dengan engkau ni. Saya kata, tak payahlah. Saya tidak kenal pun dia. Tapi dia meninggalkan suami dia, 3 anaknya. Dia bermalam dengan saya. Malam pertama. Jenazah suami saya di dalam rumah. Waktu tengah malam, emosi saya sudah tak tertahan. Saya menangis. Bos saya di samping saya ni tidak menyatakan apa-apa. Dia hanya memeluk saya. Biar saya menangis. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan cerita saya ni tidak habis begitu saja. 10 tahun selepas itu, saya pula yang menghibur kakak seorang ahli sel saya yang adiknya meninggal dunia dan tiada orang dengan dia kerana semua keluarganya di luar negeri. Giliran saya bermalam dengan seorang yang baru kehilangan orang yang dikasihi. Jadi adakah kita yang terhibur menghibur orang lain yang menderita? Ya, kita patut bersukacita walaupun Yesus tak ada kerana dia kata apa? Bapa lebih besar. Apa erti itu? Ia tidak membandingkan bapa dengan anak, tetapi merujuk kepada kemuliaan syurgawi yang telah menjadi milik asal Yesus. Dia kembali kepada tempat tertinggi, posisi teragung, seperti terkata dalam Efesus. Dan kita juga bersukacita kerana telah dijanjikan dalam Yesus, ia membangkitkan kita untuk memberikan kita tempat bersama. Tempat bersama di mana? Wow, di tempat tertinggi di syurga. Katakan haleluya. Dan yang terakhir sekali lah, adakah kita memberikan sukacita itu kepada mereka yang berduka, yang tiada harapan, yang takut ini dan itu, tidak mengenal identiti dan posisi mereka. Dan yang akhir sekali yang saya suka ya, Bapa memberitahu masa depan. Siapa nak tahu masa depan mereka? Ya? Nah, Bapa sudah beritahu ya. Ini dia berita buruk. Penguasa dunia ini datang, iaitu kegelapan, penganiayaan, kesusahan dan akan menimpa dunia ini. Betul ya? Inilah masa depan. Tetapi ada berita baik. 3 berita. Semua ini tidak berkuasa ya, sedikit pun atas Tuhan dan atas umat Tuhan. Kerana Tuhan kita lebih besar. Katakan dengan saya, Tuhan kita lebih besar. Nombor 2, dalam kasih Tuhan telah melakukan segala sesuatu perintah Bapa. Sudah selesai. It is finished. Siapa finish? Bukan kita yang finish. Kerja-kerja jahat, ejen-ejen jahat yang finish. Sudah selesai. Dan apa yang kita patut buat? Bangun dan pergi. Yesus kata, iaitu sekarang giliran kita mengenapi bahagian kerja kita di bumi itu. Bumi ini ya. Jadi, soalan saya, adakah kita masih tinggal di tempat yang lama lagi ya? Belum bangun ke? Belum pergi ke? Dan inilah firman Tuhan saat-saat sebelum dia membiarkan diri digantung atas kayu salib. Dia dah tahu pengikut-pengikut akan menghadapi kesusahan lahirnya dan batinnya apabila dia tiada. Sama juga keadaan kita sekarang. Tetapi ucap syukurlah kita telah mengenal kebenaran, mengalami dan mengenal Bapa kita. Siapa dia? Dia Bapa yang menyediakan tempat selamat. Dia Bapa menampakkan diri melalui Yesus. Dia Bapa tidak tinggalkan kita sebagai yatim.
piatu. Bapa kami mengasihi, Bapa kami memberi penghibur Roh Kudus, Bapa kami mengaruniakan damai, Bapa kami memberi sukacita, Bapa kami memberi tahu masa depan. Jadi saya akhiri. Adakah kita betul-betul mengenal dan percaya Bapa kami? Adakah kita membapai, menyatakan yang 8 sifat dan sikap, karakter dan attitude Bapa dan Tuhan kami? Jujur katalah. Mungkin ada di antara kita yang ada masalah berhubung dengan Bapa kami. Seperti saya dahulu. Mungkin ada yang diabaikan, ditinggalkan, ya, ditolak, tidak dipedulikan oleh Bapa manusia. Dan lebih teruk lagi lah, ada yang disakiti, ya, secara lahiriah atau dalam emosi, ya. Hari ini saya biar kami berdoa. Saya tergerak hati, ya, berdoa untuk penyembuhan dan pelepasan. Mari kita semua datang ke takhta kasih karunia Bapa kami. Aba Bapa. Oh Aba Bapa. Terima kasih Bapa. Hari ini saya berdoa untuk semua kita yang pernah dan masih mengalami kesusahan berhubung dengan Engkau sebagai Bapa. Hari ini kami membawa kepada Engkau semua emosi, belenggu, ikatan dalam batin kita yang kami belum atau tak tahu macam mana nak uruskan terhadap mereka yang berhubung dengan kita dalam kapasiti bapa ke, bapa kandung, bapa tiri ke, bapa rohani ke, penjaga ke, pemimpin lah, mentor lah, guru lah, entahlah siapa lagi, tak kira yang masih hidup atau sudah meninggal pun. Dalam nama Yesus kami mengakui dan pohon pengampunan untuk kegeraman, kekecewaan, ketidakpuasan yang masih terpendam dalam hati kita terhadap mereka ini. Kami lepaskan pengampunan kepada setiap mereka yang telah menyakiti kami dalam hidup kami. Biar tangan Bapa kami di syurga membalut luka-luka hati kami. Dalam nama Yesus, kami menerima penyembuhan penuh jiwa, batin, akal budi, tubuh dan roh kami. Dalam nama Yesus, kami isytiharkan, kami dilepaskan daripada semua halangan yang menghindari kami, menjejaskan pertumbuhan rohani kami dan perjalanan kami mengenal dan mempercayai Bapa kami. Hari ini saya berdoa seperti Paulus berdoa, berikan kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Bapa kami dengan benar, bukan ikut fahaman kemanusiaan kami. Kami mengucap syukur kerana telah menerima kepenuhan kasih Bapa kami di syurga yang telah disediakan untuk kita sebagai anak Allah Maha Tinggi. Saya minta lagi dalam nama Tuhan Yesus, urapan tak kira umur, jantina, bangsa, latar belakang sesiapa pun, urapan roh pembapaan dilepaskan supaya kami dimampukan untuk membapai dengan kasih Bapa, kasih karunia Yesus dan dalam kuasa Roh Kudus. Maka dikembalikan segala kemuliaan kepada Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menerima mengatakan amin. Tuhan memberkati. Yes, oh God. Mari kita terus berdoa. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, saya menyambung dalam 2 hal ini. Yang pertama sekali adalah bagi Anda yang perlukan kesembuhan khusus pada hari ini. Kesembuhan khusus tentang hati Bapa. Kita tidak berbincang, tapi pada doa revival pada pukul 7 pada hari semalam, saya melepaskan firman Tuhan yang sama, exactly sama. Yohanes 14 bersama dengan Rick Quinn dan Brother Albert, kami deklarasikan firman ini terjadi bagi generasi ini. Mari pada saat ini bila berdoa untuk hari ini, satu hal yang selalu menjadi ikatan, menjadi hal yang mengejar bangsa kita, generasi kita, anak-anak muda adalah hati Bapa. Mari pada hari ini, jika itu engkau dimanapun engkau berada, letakkan tangan di dadamu pada saat ini, dan sebelah tangan lagi engkau angkat di depan Tuhan. Engkau sangat memerlukan kesembuhan di dalam hari ini. Saya tidak mengerti apa-apa, tetapi ada satu kesembuhan yang engkau sangat perlukan pada saat ini. Dalam nama Yesus saya terus berdoa, Bapa di sorga. Oh, kami mengangkat hati kami dalam nama Yesus pada saat ini. Kurabashakala bakarabashakala, apapun pengalaman bersama dengan Bapa duniawi kami Tuhan di dalam keluarga, pada saat ini saya berdoa di dalam nama Yesus, dari perkataan, dari perbuatan, dari sikap, dari tindakan yang dilakukan selama ini Bapa di sorga yang menyakitkan,
yang menyebabkan kami rasa marah, yang menyebabkan kami tidak tentu arah dalam kehidupan kami. Mungkin karena hubungan yang tidak baik selama ini, maka kami keluar daripada kampung halaman, datang ke Semenanjung ini. Pada hari ini dalam nama Yesus, apapun yang engkau lalui pada saat ini, alamilah kesembuhan di dalam Tuhan. Biarlah tangan kasih Allah, biarlah roh Allah menyembuhkan hidupmu pada saat ini, menyembuhkan emosimu, rohanimu, jiwanimu pada saat ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Kehendak keinginanmu disembuhkan di dalam nama Yesus. Dendam-dendam dipatahkan dalam nama Yesus. Kurabasakala, perkataan mau melarikan diri dipatahkan dalam nama Yesus. Engkau hadir pada hari ini Bapa di sorga. Bangkitkanlah satu generasi yang memiliki hati Bapa, yang memiliki hati seorang anak, menghormati seorang Bapa. Dalam nama Yesus pada saat ini, sembuhkan generasi ini. Sembuhkan Tuhan. Pada hari ini saya melepaskan hati seorang Bapa, hati seorang Bapa ke dalam setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua pada saat ini, mari angkat tanganmu. Engkau berkata kepada Tuhan, saya mau belajar memiliki hati Bapa. Hati seorang Bapa yang mengasihi. Hati seorang Bapa yang melakukan perbuatan. Bukan hanya dengan perkataan. Tapi mulai saya mau belajar. Bukan karena engkau sudah berkeluarga dan sebagainya. Tapi engkau mulai ada satu hati. Mau menolong, mau membantu orang lain. Mau mengerjakan perbuatan bagi orang lain. Dalam nama Yesus saya lepaskan firman ini Tuhan. Oh, Thomas dan Filipus menanya soalan seperti pada waktu itu mereka tidak mengerti. Tetapi akhir kehidupan Thomas dan Filipus, mereka memiliki hati seorang Bapa. Mereka berkorban nyawa hidup mereka melayani Tuhan. Hasil, walaupun pada awalnya mereka tidak mengerti, tetapi pada akhir hidup mereka benar-benar berkorban bagi Tuhan, karena mereka memiliki hati seorang Bapa. Dalam nama Yesus saya lepaskan firman ini Tuhan. Bangkitkanlah anak-anakmu pada hari ini memiliki hati Bapa. Mulai kami melihat di sekitar kami memang banyak kekurangan. Tidak ada satupun Bapa yang sempurna di bumi ini. Tapi hanya satu hal yang sempurna apabila kita meletakkan hati Bapa di dalam hati kita. Dalam kekurangan yang ada, hati Bapa ini menonjol. Hati Bapa ini mengalirkan kasih, mengalirkan perbuatan, mengalirkan encouragement, mengalirkan kata-kata dorongan, kata-kata nasihat, kata-kata yang membangun, perbuatan yang menguatkan, meneguhkan kita. Dalam nama Yesus, menginformkan kita, meneguhkan panggilan hidup kita. Dalam nama Yesus pada saat ini, oh saya lepaskan hati seorang Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Tanganmu pada hari ini dimanapun engkau berada. Oh, dalam nama Yesus diberkatilah engkau di kota-kota, di desa-desa. Diberkatilah segala perbuatanmu, segala pekerjaanmu pada saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami penderitaan, mengalami lawatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, oh terima kasih Bapa di sorga. Pada hari ini kami mengalami kemenangan, kami mengalami sukacita, kami mengalami lawatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah berkat perlindungan daripada Allah sepanjang hari ini dan minggu hadapan. Engkau dipagari, engkau dilindungi oleh kasih dan perlindungan, oleh firewall daripada Tuhan, tembok yang berapi. Darah Yesus membungkusi engkau keluar masuk daripada rumah. Pada saat ini engkau mengalami berkat perlindungan daripada Allah. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya mengatakan amin, amin, amin. Terima kasih. Nah, saya ada hanya 2 pengumuman di sini. Yang pertama sekali, pada 7 hari bulan November ini kita akan mulai masuk ke gereja, yaitu kita akan membuat live streaming. Jadi setelah kita biasa, maka pada minggu ketiga dan minggu keempat kita akan membuat ibadah secara fisikal. Dan mohon, jadi kita akan masuk secara peringkat berperingkat. Jadi nyatakan kepada teman-temanmu, kita mulai masuk secara fisikal, dan Anda akan dilayan sekali lagi. Dan kita percaya
inilah waktunya kita mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Amin. Dan tidak lupa juga pada minggu yang kedua bulan Desember, kita tidak sedar sudah hampir ataupun sudah hujung tahun. Jadi pada minggu kedua Desember kita akan merayakan pre-Christmas untuk gereja kita. Dan setelah itu kita akan bercuti. Dan ingat juga pada 28 hari bulan November ini kita akan merayakan ulang tahun SHBK LBM yang kedua. Kita merayakan kebaikan Tuhan dengan tema Moving Forward. Amin. Itu saja pada waktu ini. Tuhan memberkati dan jumpa lagi pada minggu depan.